Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Suatu ketika Rasulullah SAW memberi nasihat yang menyentuh kepada para sahabat Rasulullah SAW. Setelah beliau melaksanakan sholat, menangislah para sahabat Rasulullah. Hati mereka menjadi takut kepada Allah SWT. Nasihat apa yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka? Kita akan membaca hadis Rasulullah SAW. Hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Abi Dawud, hadis nomor 4607. Kemudian periwayatnya adalah Abdurrahman bin Amr as-Sulami wa Hujr bin Hujr, di mana dia mendatangi Al-Irbad bin Sariyah. Ataina Al-Irbad bin Sariyah. Kami mendatangi Al-Irbad bin Sariyah. Wa mimman nazzala fihi, dan dia termasuk dari para sahabat Rasulullah SAW yang turun kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa 'ayunuhum tafidu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfikun. Tidak ada dosa bagi para sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ketika mereka mendatangimu Muhammad, wahai Rasul. Yadlubuna, mereka meminta agar engkau membawa mereka, menyediakan kendaraan. Lalu engkau mengatakan kepada mereka, aku tidak mempunyai kendaraan untuk membawa kalian dalam perang Tabuk. Lalu mereka pun pergi dalam keadaan mata mereka menangis, sedih, bahwasanya mereka tidak bisa ikut perang Tabuk karena tidak ada kendaraan yang mengangkut mereka. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah adalah di antara para sahabat yang Allah turunkan firman Allah surat At-Taubah ayat 92 tentang kisah perang Tabuk. Lalu wakulna, kami berkata, ataina, kami mendatangi wahai Al-Irbad, zairina wa aidina muktabisin, kami memuji engkau, menjenguk engkau sakit. Wa muktabisin, kami mengambil ilmu dari engkau. Faqala Al-Irbad, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami. Kata Al-Irbad bin Sariyah, memulai memberikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kisah bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka. Thumma aqbala alaina, lalu Rasul menghadap kepada kami. Fa ba'adana mau'izatan balighatan, memberi nasihat yang sangat menyentuh. Dharabat minhal uyun, yang berakibat kami menangis. Wajilat minhal qulub, hati kami merasa ketakutan. Faqala qail, salah seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atau berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu mu'addin, seolah ini adalah nasihat perpisahan. Famadza ta'had ilaina, apa yang kau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Waqal, Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah, aku memberi nasihat kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Wassam'i watta'ah wa in 'abdan habasyian, dengarlah, taatlah, sekalipun pemimpin kalian seorang hamba Habasyi. Fa innahu, karena man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup sepeninggalku dari kalian, sepeninggal aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat persisian yang banyak dalam masalah agama maupun masalah lainnya. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, hendaklah engkau berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnahku. Wa addu 'alaiha binawajid, kuat-kuatlah, gigitlah, peganglah dengan kuat sunnahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian hati-hati dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kita membaca penjelasan hadis ini.
Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u ashabahu ila al-khairi wa yuhadhdhiruhum min asy-syarr wa ya'iduhum wa yudhakkiruhum bainal hayyin wal akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menasihati para sahabatnya. Beliau mengajak kepada kebaikan, memperingatkan mereka dari kejahatan, mengingatkan mereka, memberi nasihat mereka. Wabi hadal hadis, dalam hadis ini, yaqulu Abdurrahman bin Amr as-Sulami wa Hujr bin Hujr. Suatu ketika Rasulullah SAW memberi nasihat. Hal ini ceritakan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Ataina Al-Irbad bin Sariyah. Abdurrahman bin Amr as-Sulami wa Hujr bin Hujr mendatangi Al-Irbad bin Sariyah. Ji'na ilaihi wa huwa mimman nazala bihi hadil ayah. Sahabat Al-Irbad termasuk sahabat yang turun firman Allah surat At-Taubah 92 berkaitan dengan beliau dan yang lainnya. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dan tidak ada dosa bagi para sahabat Rasulullah yang tidak ikut berperang dalam perang Tabuk yang mendatangi Muhammad agar engkau membawa mereka menyediakan kendaraan untuk pergi dalam perang Tabuk. Namun engkau berkata, aku tidak bisa membantu kalian tuh membawa dalam perang Tabuk, tidak ada kendaraan. Ai la ajidu wa la amliku minal marakib minal faras wal ibil wa nahwiha al muadda lil jihad. Tidak ada kuda, tidak ada unta atau semisalnya yang dipersiapkan untuk jihad, tidak ada. Aku tidak bisa membantu. Li'atiyahu lakum litujahidu 'alaiha. Qalu fasallamna. Lalu kami mengucapkan salam. Alqana alaihi salam, mengucapkan salam kepada Al-Irbad bin Sariyah. Abdurrahman bin Amr as-Sulami dan Hujr bin Hujr mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wa qulna atainaka zairina wa aidin minal iyadah lil marid wa muktabisin ay muhassilina nurul ilmi minka. Kami datang ingin mengunjungi engkau, menjenguk engkau dan mengambil ilmu dari engkau. Faqala Al-Irbad, lalu Al-Irbad berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina ay biwajhihi. Rasulullah pernah sholat bersama kami lalu menghadap kepada kami dengan wajahnya. Wa wa'adana mau'izatan balighatan ay haddatsana wa dzakkarana biqaulin mujazin wa fihi ma'anin katsira. Beliau memberikan nasihat yang sangat menyentuh, ringkas namun maknanya sangat banyak. Darabat minhal uyun ay salat minhal dumu wa jilat minhal qulub ay khafat wa rahibat. Hati kami ketakutan, air mata kami menetes dari mata-mata kami. Faqala qail minal hadirin. Maka salah seorang yang hadir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kanna hadhihi mau'idatu muwaddi'in. Seolah ini adalah mau'idatu musafirin indal wida. Seperti nasihat seorang musafir, dia ingin pergi meninggalkan satu kota, satu tempat, dia memberikan nasihat. Seolah ini seperti ini ya Rasulullah. Famada ta'had ilaina? Ay bimada tusi ilaina? Apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Wa qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, takwa kepada Allah. Wa dzalika bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat, meninggalkan hal-hal yang haram, mengerjakan kewajiban-kewajiban. Aku memberi nasihat kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasami wa ta'ah. Aku memberi wasiat agar kalian dengar dan taat ailil umara, kepada para pemimpin. Wa in abadan habasyian, sekalipun pemimpin itu adalah seorang budak Habasyi. Ai wa in kana hadzal amir au al wali abadan habasyian, sekalipun seorang budak Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena siapa yang hidup sepeninggal kematianku, setelah aku mati, ai ba'da mauti fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak fiddin, dalam masalah agama, ghairi, dan selain agama. Thumma arsyadahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila anfa'i ilaji inda wuqu'il ikhtilaf al-katsir. Lalu Rasul memberikan nasihat obat bagaimana menghadapi perselisihan yang banyak itu. Faqal fa'al alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku, ai tariqati wa nahji, jalanku, manhajku, pegang teguhlah. Wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah
para khulafa ay alladzina hadahumullah wa arsyadahum ilal haq wal maksud bihim al khulafa ar-rasyidun al arba'ah Abu Bakar as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Pegang teguhlah sunnah para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah itu, ai bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wa afrada lafdha biha, dalam sabda Rasulullah ini Rasul mengatakan tamassaku biha, ha, itu kembalinya kepada satu, bukan kedua, bukan bihima. Padahal Rasul mengatakan pegang teguhlah sunnahku pertama dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kenapa? Ma'anaha ta'udu ala ithnatain li'annahuma kasyai'in wahid. Karena sunnah Rasulullah SAW diamalkan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman dan Ali. Para sahabat khulafa ar-rasyidin, mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Maka Rasul menyatakan tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid ay akhiril adraz, yakni bidzalikal jid fi luzumi sunnah wa tamassuk biha. Gigitlah dengan gigi geraham dengan kuat, maksudnya peganglah dengan kuat sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa iyyakum ay ihdaru wajtanibu, dan adalah kalian waspada dan menjauhi wa muhdatsatil umur, perkara-perkara bid'ah, ay al umur allati tahdutsu ba'da dzalika wa tukhalifu aslad din, perkara bid'ah yang menyelisihi dasar agama, perkara yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Fa inna kulla muhdatsa fid dinillah wa syar'ihi, segala hal yang baru dalam agama dan syariat Allah. Bid'ah itu adalah bid'ah ay tariqah mukhtara'ah, jalan yang dibuat-buat fid din dalam agama. Wa kulla bid'ah, dan setiap bid'ah, jalan yang dibuat-buat yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW adalah dhalalah, kesesatan. Ay mujibah lidh-dhalalah wal ghiwaya wa yadillu biha sahibuha, akan mengakibatkan orang yang melakukan bid'ah itu tersesat. Karena bid'ah adalah dhalalah, kesesatan, menyimpang. Saudaraku, marilah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan bentuk sangat kuat, karena kita akan menghadapi banyak perselisihan. Kita mohon keteguhan kepada Allah SWT. Ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dini. Keteguhan agar Allah meneguhkan hati kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala.